Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ogi. Jadi pada video kali ini saya coba mempraktekkan bagaimana cara membuat grafik batang frekuensi dengan menggunakan library Plotly. Ya, jadi kita bisa mengunjungi situs ini plotly.com ya. Plotly.com di sini saya itu mengakses di bagian nih, bar chart in JavaScript. Jadi sebenarnya pada video kali ini saya coba membuat grafik batang frekuensi seperti ini ya dengan menggunakan JavaScript. Di mana untuk grafik batangnya saya menggunakan library namanya Plotly seperti itu. Ya. Jadi kita akan membuat grafik batang seperti ini. Nah, ini dia. Ini contoh, saya akan membuat grafik batang yang menampilkan jumlah laki-laki dan jumlah perempuan. Oke, seperti ini jumlah laki-lakinya ada 19, jumlah perempuannya ada 11. Seperti itu. Nah, grafik ini dibuat dengan menggunakan library namanya Plotly. Seperti itu. Nah, kita mulai dari sini dulu. Saya memiliki ini database ya di phpMyAdmin. Kemudian database-nya namanya database UGI. Nah, di sini nama tabelnya data latihan 1. Seperti itu. Jadi kita coba mengambil data dari data latihan 1 ini. Kita coba mengambil data jenis kelamin ya. Itu kemudian kita baca dengan menggunakan perintah PHP. Nah, jadi perlu diketahui dulu untuk membuat grafik batang ini kan menggunakan library Plotly. Jadi teman-teman perlu menyisipkan kode ini. Nah, ini dia. Kode cdn plotly plot.ly ini dia. Kalau tidak disisipkan kode ini, nanti grafik batangnya nggak muncul. Jadi ini harus muncul dulu. Nah, untuk ini sebenarnya nggak perlu ya. Ini nggak perlu. Tapi ini saya masukkan saja karena ini saya gunakan ketika di video part yang kelima. Di part yang kelima itu saya menyajikan data dalam bentuk tabel sehingga saya perlu memasukkan kode jQuery-nya sama data tabelnya seperti ini. Tapi untuk bagian ini yang paling penting ini harus dimasukkan. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini kita mulai dari sini, kita coba mengakses database. Nama database-nya itu database UGI. Itu ada di sini ya, ini database UGI. Kemudian setelah diakses database-nya, kita mengakses data latihan 1. Itu ada di sini, nah ini dia. Sebenarnya kita hanya perlu informasi jenis kelamin aja, tapi nggak apa-apa, kita akses aja NIM-nya, namanya, jenis kelamin, sampai skor C. Nah, kita lihat dari data ini kan kita hanya mau mengakses jenis kelamin, tapi kita ambil aja semuanya, nggak apa-apa. Selanjutnya, di sini saya membuat array-nya namanya array underscore jenis kelamin, yang akan menyimpan data-data jenis kelamin. Kemudian saya membuat variabel namanya k, dimulai dari min 1. Seperti itu ya. Sebenarnya k ini kegunaannya untuk sebagai indeks dalam array nanti. Seperti ini. Oke, seperti itu ya. Selanjutnya, di sini saya membuat array jumlah laki-laki, itu dimulai dari 0, jumlah perempuan. Nah, ini kegunaannya supaya tahu nanti ada berapa laki-lakinya, ada berapa perempuannya. Dan dimulai dari 0 dulu, seperti itu. Nah, kemudian kita gunakan perintah while seperti ini, barulah kita masuk seperti ini. Di sini row-nya kenapa 2? 2 itu karena jenis kelamin di posisi kedua. Ini ke 0, ke 1, ke 2. Nah, kita akan mengakses data jenis kelamin. Kemudian masuk ke bawah, K-nya akan ditambah dengan 1. Yang sebelumnya negatif, 1 ketika masuk pertama kali dia menjadi 0. Sehingga kan array jenis kelamin akan menyimpan data-data jenis kelamin dimulai dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, di sini
kalau jenis kelaminnya laki-laki, maka variabel dari jumlah laki-laki itu akan ditingkatkan, ditambah 1. Kalau jenis kelaminnya perempuan, maka variabel jumlah perempuannya akan ditambah 1, seperti itu. Ini kegunaannya ya untuk menghitung ada berapa laki-laki, ada berapa perempuan. Nah, selanjutnya dia akan mencetak jumlah laki-laki sekian, jumlah perempuan sekian. Sehingga kalau kita lihat kode di sini, hasil di sini, maka tahu jumlah laki-laki ada 19, jumlah perempuan ada 11. Itu perintah daring ini. Nah, kemudian kita membuat array frekuensi. Array frekuensi ini berisi jumlah laki-laki sama jumlah perempuan. Kemudian kita membuat array label. Isi dari array label itu laki-laki sama perempuan. Seperti itu. Nah, ini di wilayah dalam PHP. Nah, sekarang kita membuat seperti ini. Nanti grafik batang frekuensinya akan dicetak di sini. Div ID namanya myDiv. Nah, sekarang kita masuk ke dalam wilayah JavaScript. Di sini saya menggunakan fungsi JSON encode. Jadi ini kan array frekuensinya dalam PHP diubah menjadi array frekuensi ke dalam JavaScript. Kita menggunakan fungsi JSON encode. Begitu juga array label yang dalam PHP kemudian dirubah menjadi array label dalam JavaScript. Nah, kemudian untuk jenis kelamin kan memiliki 2 keterangan, laki-laki sama perempuan. Kemudian karena memiliki 2 keterangan ya, seperti itu kita buat warnanya misalkan orange sama green. Orange itu untuk laki-laki, green untuk perempuan. Nah, kemudian kita membuat variabel warna, variabel data seperti ini. Nah, ini merupakan kode JavaScript untuk membuat grafik batang frekuensi yang teman-teman bisa lihat di sini. Ini contoh kode JavaScript yang sangat sederhana untuk membuat grafik batang frekuensi di JavaScript seperti itu. Selanjutnya warnanya ini, kemudian kita mengatur layoutnya, lebarnya di sini 500, tingginya 500. Kita nggak perlu tambahkan legend, kemudian kita gunakan perintah plotly.newPlot seperti ini, sehingga ketika dieksekusi maka hasilnya seperti ini. Ya, kita bisa saja mengubah pengaturan gambarnya ya. Misalkan kita atur width-nya misalkan 300, semakin kecil, kayaknya 300. Warnanya misalkan kita mau ganti misalkan dengan pink sama purple misalkan. Maka dia akan berubah. Apakah berubah? Coba kita cek. Nah, seperti ini ya. Dia akan semakin kecil seperti itu. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.